Halo semuanya, kembali lagi di channel Nasura bersama Rian di sini di Dunia Nasura. Oke, pada video kali ini aku akan kembali menceritakan eh, kisah horor atau treat horornya Nasura yang berjudul Gembolo Geni Bolo Sewu, yang pada video sebelumnya sempat terpotong ya karena terlalu panjang. Dan untuk kalian yang suka dengan treat horor atau konten-konten horor, kalian bisa dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi kalian agar kalian bisa mendapatkan update dari videonya Nasura. Kalian juga bisa follow kami di akun Twitter yaitu di Nasura dan di Korean 666. Kalian bisa temukan treat horor yang ya cukup menarik untuk dibaca, sekedar untuk menghilangkan penat kalian. Dan buat kalian yang tidak suka membaca, kalian bisa nonton video ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendukung kami, dan terima kasih pula untuk saran dan kritiknya yang sudah membangun. Semoga channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi, insya Allah. Baik, kita langsung masuk ke ceritanya. Gembolo Geni Bolo Sewu season kedua, bagian kedua. Selamat menikmati. Gajah terpaku menatap peti mati yang telah terbuka. Peti mati itu kosong. Beberapa saat kemudian, dia melangkah mundur karena dia mulai merasakan hal yang berbeda. Dia seperti melihat sumur yang sangat dalam yang tidak terlihat dasarnya. Namun, pemandangan itu tidak datang dan pergi. Nyapo jah, kok mundur? Ketok pora? Tanya Betet. Aku ketok sumur jeruk banget. Rak ketok jerone ning lunga teko. Jawab gajah. Betet tersenyum menanggapi jawaban gajah. Gajah benar-benar tidak mengerti atau tidak dapat mengartikan senyuman adiknya. Dia berpikir keras, tapi tetap saja dia tidak menemukan jawaban apapun. Belum habis rasa yang berkecamuk di dalam dadanya, tiba-tiba adiknya mengusap wajahnya. Saat telapak tangan adiknya diangkat dari wajahnya, dia melihat pemandangan lain di hadapannya. Di dalam peti mati itu, ada seseorang yang sedang terbaring kaku. Dia seperti mayat hidup. Seorang laki-laki berpakaian seperti model pakaian orang Jawa kuno, memegang sebuah buku. Gajah langsung mundur dan bersembunyi di balik tubuh adiknya. Entah mengapa semakin diperhatikan, wajah laki-laki ini semakin seram, seperti tersenyum sinis kepada mereka. Betet mengambil buku itu dan memeluknya dengan tangan kiri. Lalu dia melangkah masuk ke dalam peti mati tersebut dan duduk di tepi. Dia meraih tangan kakaknya dengan tangan kanan, memberinya isyarat untuk melakukan hal yang sama. Gajah menggeleng pasti, wajahnya ketakutan. Cepetan, waktu ini selantek. Betet membentak kakaknya. Jelas dia sangat marah, tatapannya panik, namun mengintimidasi. Gajah tetap tidak bergeming. Akhirnya Betet kembali berdiri dan menyeret kakaknya dengan paksa. Dia mendudukkan kakaknya di tepi peti mati dan mengangkat kedua kaki kakaknya agar masuk ke dalam peti mati. Setelahnya, dia pun duduk di samping kakaknya dan menggenggam erat tangan sang kakak. Meremuk. Betet memberi perintah kepada kakaknya. Belum sempat gajah menuruti kata-kata adiknya, dia merasakan tubuhnya melayang dengan sangat cepat. Dia berteriak, keduanya jatuh ke dasar sumur. Betet menyeret kakaknya ke dalam air. Mereka terus berjalan. Gajah mulai meminum air dan kehabisan nafas. Betet tidak menghiraukan hal itu dan terus menyeret gajah. Hingga akhirnya mereka berdua mampu keluar dari sumur. Mereka berada di dalam sebuah gua. Betet menyeret kakaknya ke darat dan memberinya nafas buatan. Setelah beberapa saat, kakaknya terbatuk. Betet terlihat lega. Gajah terlihat membuka matanya dan mencoba memahami apa yang telah terjadi. Gajah pun duduk. Pandangannya menyapu sekitar. Pandangannya terhenti kepada Betet yang sedang termenung. Tet, yang dipanggil tersenyum kecut. Si kuat melakura. Gajah cuma mengangguk. Setelahnya dia berdiri.
Melihat kakaknya berdiri, Betet pun ikut berdiri. Dia menggandeng tangan kakaknya lalu berjalan meninggalkan tempat itu. Keduanya terus menyusuri gua itu hampir 2 jam. Keduanya menemukan air terjun kecil-kecil yang sangat indah. Mata gajah sedikit berbinar sembari menikmati keindahan di hadapannya. Namun, Betet segera menyeret tangan gajah. Keduanya terus maju hingga mereka berdua sampai di balik air terjun yang sangat besar. Di situ keduanya berhenti. Pilih medun, apa melompat? Tanya Betet kepada kakaknya. Yang ditanya terlihat bingung. Wah, kesuwen mikir. Setelah menghabiskan kalimatnya, Betet berlari sambil menyeret tangan gajah dan menabrak air terjun di hadapannya. Betet terkadang memang gila. Ide nekatnya hanya berdasarkan keyakinannya saja. Jika hati dan otaknya bilang iya, langsung saja dilakukan. Tubuh keduanya melayang di antara air terjun. Mereka tumpah bersama air terjun dan hilang di dalam air. Beberapa saat kemudian, keduanya nampak muncul di permukaan dan berenang ke tepian. Nafas keduanya terengah-engah. Ketika nafas keduanya telah teratur, Betet berdiri. Aku wis emoh mlaku, kesel, ucap Betet. Emoh mlaku, apa arep turun kene? Jawab gajah seenaknya. Apa maneh turun kene? Ke kiri. Sebelum Betet menyelesaikan kalimatnya, seekor macan putih tiba-tiba muncul dari balik rimbun pohon. Gajah mundur di balik punggung adiknya. Wajah gajah ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Kakinya juga gemetaran. Tangannya memegang erat lengan Betet. Dia tidak bisa bicara sepatah kata pun. Macan putih itu semakin mendekat dan gajah makin ketakutan. Akhirnya, boom, semuanya gelap. Betet tersenyum geli melihat kakaknya pingsan. Sementara macan putih itu tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuda, tampan dan berpakaian serba putih. Dia tersenyum hormat kepada Betet dan membungkukkan badannya. Selamat datang kembali nih mas, ucapnya. Inggih kang, matur suwun, jawab Betet santun. Betet terlihat canggung dengan laki-laki di hadapannya. Nimas, panjenenganipun mbok mboten usah repot-repot mlebet jurang. Mbok nggih paring titah kemawon. Laki-laki di hadapannya terlihat lebih canggung. Apa yang ngono, Kang? Betet nampak tersibuk. Ayo wis, Kang. Enggal metu wae kok kene. Tulung gendongan gajah, Kang. Inggih. Sendika dawuh Mas. Jawab pemuda itu. Lalu pemuda itu memanggul tubuh gajah. Panjenengan seneng ngarep ae, Kang. Aku ngetut mburimu, ucap Betet. Inggih nih mas, sendika dawuh, jawab pemuda itu. Pemuda itu langsung meloncat dari satu batu ke batu yang lain mengikuti alur sungai. Betet mengekor di belakangnya. Tubuh keduanya terlihat begitu ringan. Terkadang mereka menepi ke darat dan memilih jalan darat saat alur sungai itu ada kedungnya. Kadang mereka menyeberangi sungai untuk tetap memilih jalan darat. Tetapi ketika jalan darat buntu, mereka kembali melompat ke sungai dan meloncat dari satu batu ke batu lainnya lagi. Begitu seterusnya. Hampir 3 jam perjalanan. Akhirnya mereka naik ke tebing. Betet nampak tertinggal. Setelah sampai di atas tebing, pemuda itu menurunkan gajah dan kembali turun ke bawah untuk membantu Betet. Saat keduanya sampai di atas tebing, pemuda itu berkata, "Apa nih mas akan langsung pulang? Atau mau beristirahat terlebih dahulu?" Betet pun menjawab, "Saya akan langsung pulang saja, Kang." Pemuda itu bersiul sangat keras. Sedetik kemudian, nampak seekor kuda putih muncul dari rimbun pohon dan berlari mendekati. Saat kuda itu di hadapan mereka, pemuda itu memapah tubuh gajah dan dinaikkan ke punggung kuda. Lalu, membantu Betet naik ke atas punggung kuda. Dan, pemuda itu berbisik dengan kuda tersebut, "Antarkan mereka berdua sampai ke rumah." Kuda itu meringik tanda mengerti. "Selamat jalan Nimas. Saya akan menyertakan beberapa orang untuk mengawal Nimas sampai rumah," pesan pemuda itu kepada Betet. "Inggih Kang, matur suwun." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Betet menyentak kuda putih itu. Kuda putih itu berlari menembus hutan menuju ke selatan, ke lembah biru tepatnya. Di belakang kuda itu nampak beberapa macan putih mengekor. Pemuda itu tampak tersenyum tipis.
Kadang aku benar-benar tidak bisa memahami jalan pikiranmu, Nimas, batinnya. Beberapa saat kemudian terdengar suara seperti seseorang yang sedang meloncat ke dalam air. Jangan ngedumel sendirian, cepatlah pulang. Beristirahatlah. Apa tidak lelah selama 3 jam berjalan sambil menggendong gajah? Pemuda itu tersentak karena dia mendengar Betet menjawab apa yang dibatinnya. Dia nampak tersibuk. Baik Nimas, sesuai perintah. Mohon beribu maaf karena ketidakmampuanku memahami penyebab Nimas turun ke jurang. Sudah, jangan dipikirkan. Jika kau ingin tahu penyebab aku turun ke jurang, aku tunggu kau di rumah. Tegas Betet. Baik Nimas, sendiko Dawu. Pemuda itu berlalu dari tempat itu dan menembus pekatnya belantara raung. Raung masih gagah di tempatnya bersama berjuta misteri yang tak terungkap. Sementara kuda yang ditunggangi Betet dan gajah telah turun hampir separuh belantara saat hari menjelang malam. Kuda itu terus melaju bagaikan terbang. Saat Betet memutuskan untuk beristirahat, dia turun dari kudanya. Beberapa pemuda berpakaian serba putih membantu menurunkan kakaknya. Betet berusaha membangunkan kakaknya, tapi dia tidak terbangun. Lalu, salah satu dari pemuda itu maju. Mohon maaf Ndoro, sepertinya Ndoro Putri ditotok oleh Gusti Pangeran Sawedang. Betet tersenyum tipis, lalu dia menyentuh beberapa bagian tubuh kakaknya dengan telapak tangan. Gerakannya sangat cepat. Benar saja, kakaknya langsung terbangun. Betet mengumpat dalam hati, kakaknya memang tidak pernah bisa akur dengan Kakang Sawedang. Pantas saja dia ditotok, mungkin Kakang Sawedang sedang tidak ingin bertengkar dengan kakaknya. Apalagi hari ini, untuk pertama kalinya Kakang Sawedang membuatnya pingsan karena datang dengan wujud aslinya. Tet, opo sih mbok pikir nih? Kok meneng wae? Tanya gajah. Betet terkejut oleh suara kakaknya. Dia geragapan. Belum sempat dia menjawab, kakaknya kembali bertanya. Iki awake dhewe nang ndi? Sedang alas. Leren tilu, surup soalnya. Gajah menyambungkan pandangannya dan berhenti pada kuda putih yang berdiri tidak jauh dari tempat mereka. Loh, bukankah Putih dititipkan kepada Kakang Sawedang? Kok dia ada di sini? Kang Sawedang mana? Tanya gajah. Gajah langsung meloncat dan berlari mendekati kuda putih itu. Dia memeluk kuda putih milik ayahnya dan bercanda, seolah dia lupa dengan pertanyaannya. Tapi sejenak kemudian, dia mencium bau tubuhnya dan dia mengerutkan keningnya. Aku kok mencium bau Kang Sawedang di tubuhku ya? Batinnya, Betet menyembunyikan tawanya melihat tingkah gajah. Dia tidak mau kakaknya akan menyalahkan karena menyuruh Kang Sawedang menggendong gajah. Gajah masih asyik dengan kuda putih itu. Setelah beberapa lama, gajah naik ke atas kuda tersebut. Pelan-pelan dia menyentakkan kudanya dan mengiringnya ke dekat Betet. Dia mengelurkan tangannya kepada Betet. Ayo mulih, suruh pewe silang. Selak pingin adus aku, mampu Kang Sawedang. Betet mengelurkan tangannya dan meloncat naik ke atas kuda. Bagaikan terbang, kuda putih itu menyusuri pekatnya hutan. Beberapa macan putih mengekor di belakangnya. Yang tak kalah gesitnya, kuda biasa tak akan mampu menembus pekatnya hutan. Lewat tengah malam, mereka telah meninggalkan belantara dan mulai memasuki kawasan hutan milik perhutani. 3 jam kemudian, mereka memasuki kawasan perkebunan kopi dan cengkeh. Setelah melewati lapangan, mereka mulai memasuki hutan pinus. Hampir subuh mereka memasuki perkampungan berikutnya. Kampung itu masih sangat sepi, bahkan terkesan beku, karena memang ada tengah hutan dan hanya ada beberapa rumah saja. Kuda putih itu terus berlari meninggalkan perkampungan dan kembali memasuki hutan. Di ujung pertigaan, gajah menyatakan kudanya berbelok ke kanan. Sekitar setengah kilometer, gajah kembali menyatakan kudanya belok ke kiri. Dari jalan utama, memasuki jalan setapak. Gajah sengaja memotong jalan agar cepat sampai rumah. Sebetulnya, itu jalan cukup berisiko. Tetapi, dia percaya kepada kudanya, adiknya, dan orang-orang yang mengawalnya. Arah jalan yang dia tempuh adalah arah jalan hutan di mana dia pernah hilang bersama sahabatnya saat dia kecil. Benar saja, ketika mereka sampai di area hutan di mana gajah pernah hilang, kuda putih itu tiba-tiba berhenti dan meringik tak terkendali. Betet dan gajah turun dari kuda. Keduanya berusaha menenangkan kuda itu, tapi cukup sulit. Akhirnya, salah satu pemuda yang mengawal mereka melepaskan bajunya untuk menutup mata kuda putih tersebut, lalu memeluknya.
Pengawal itu juga menuntun kuda putih hingga 2 kilometer keluar dari area tersebut. Gajah memang tidak melihat apa-apa, tapi dia merasakan begitu banyak orang yang sedang mengawasinya. Gajah merasakan tempat itu memang lebih beku dari area yang lain. Namun, seperti ada banyak orang yang mengawasi mereka lewat dan sedang kasak-kusuk membicarakan gajah. Gajah memegang erat lengan adiknya. Dia tidak berani berbicara sepatah kata pun. Begitupun Betet. Dia terlihat sangat waspada. Para pemuda yang mengawal mereka berdua juga sangat waspada. Hati gajah semakin ciut. Di antara mereka, gajah satu-satunya yang paling lemah. Dia merasa bahwa dirinya lah yang diincar, dirinya lah yang paling diinginkan. Namun, mereka sepertinya segan terhadap Betet dan para pemuda yang mengawalnya. Situasi mencekam itu berlangsung serasa sangat lama buat gajah, seperti sudah sepanjang malam. Namun, tak juga bertemu pagi. Sesungguhnya mereka terus bergerak semakin ke tepi. Pohon-pohon pinus yang mereka lintasi terlihat lebih seram dari yang semestinya. Hampir pagi, ketika mereka sampai di Mbah P bintang C bintang NG, kalian bisa menebaknya sendiri otomatis. Sebuah bukit yang memisahkan antara desa pertama yaitu desa TL bintang G bintang S bintang S bintang R bintang dengan hutan. Gimana aku bacanya, Mbak? Mereka bernafas lega. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama karena mereka telah terkepung. Kini gajah bukan hanya merasakan, tapi bisa melihat dan menyaksikan begitu banyak orang yang mengapung mereka. Wajah mereka umumnya menyeramkan. Kening mereka sangat hitam, tubuh mereka lebih tinggi dan lebih besar dari manusia pada umumnya. Gajah memang tidak pernah mampu membedakan mana manusia dan mana yang bukan. Salah satu dari mereka maju dan berkata, "Serahkan buku itu kepada kami." Suaranya lantang dan mengintimidasi. Betet terlihat tersenyum sinis dan menjawab, "Kopo." Suaranya terdengar berkelakar dan mengejek. "Tet, ojo ngece, aku wedi." Gajah berbisik kepada adiknya, yang ditegur tidak menggubris, malah balik berbisik. "Ndang mencolotkan ke keris berani." Suaranya jelas bernada perintah. Gajah langsung menuruti adiknya. Dia menarik kain yang menutupi mata kuda putih itu. Adiknya memberikan sebuah buku yang diambilnya dari balik baju. Gajah membungkus buku itu dengan kain yang menutupi mata sembrani. Lalu, diikatnya buku itu melingkar di punggung dan di dadanya, seperti gendongan bayi. Sedetik kemudian, Betet memukul tali kekang kuda putih tersebut. Kuda itu meringik keras dan berlari meninggalkan tempat itu. Siapapun yang mencoba menghalangi, pasti tersungkur oleh anak panah milik gajah. Di tangannya memang telah memegang busur dan anak panah. Bidikannya selalu tepat sasaran. Dia mewarisi busur dan anak panah itu dari neneknya. Busur dan anak panah itu tersembunyi di dalam tubuhnya dan hanya bisa digunakan pada saat penting. Jelas, pertarungan itu tidak seimbang. Gajah memang hampir bisa meloloskan diri. Salah satu dari mereka melemparkan parangnya dan mengenai punggung gajah. Gajah jatuh dari kudanya dan tersungkur ke tanah. Sedang Betet dan para pemuda itu mulai kewalahan menghadapi musuh-musuhnya. Salah satu dari mereka mendekati gajah yang terkulai tak berdaya. Dia telah mengayunkan parangnya. Tiba-tiba dia berjongkok ketakutan. Kakinya gemetaran. Bahkan dia tidak berani menatap wajah-wajah laki-laki tersebut. Laki-laki itu mencabut parangnya yang menancap di punggung gajah. "Kau beruntung nih mas, karena buku ini melindungimu. Jika tidak..." Laki-laki itu tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Punggung gajah memang terluka, namun tidak terlalu dalam. Laki-laki itu menyingkirkan buku itu dan meletakkan ke dalam pelukan gajah. Lalu menyingkirkan kain yang melingkari punggung yang tadi dipakai buat menggendong buku. Selanjutnya, merobek baju bagian belakang milik gajah. Dia memeriksa luka gajah. Dia nampak miris melihatnya. Setelahnya, pemuda itu membuat lingkaran dengan ujung jarinya, melingkari tubuh gajah lalu meninggalkan dan melesat memasuki hutan. Beberapa saat kemudian, laki-laki itu kembali dengan membawa pupus pakis tis. Setelahnya, dia keluarkan pakis tis itu. Pakis tis itu dikunyah kemudian menadahnya dengan telapak tangannya. Lalu meletakkan pakis tis tersebut ke punggung gajah yang terluka. Dia meratakan ke seluruh bagian yang terluka dan membalunya dengan kain yang tadi dipakai buat menggendong buku.
Betet dan para pemuda yang mengawalnya terlihat terdesak, dan laki-laki yang membantu gajah dengan tenang melangkah ke arena perkelahian. Dia melepaskan sandalnya dan melemparkan secara serampangan. Sandal itu mengenai beberapa orang. Yang terkena sandal ini langsung membuang parangnya dan berlutut mutaran. Yang tidak terkena lemparan sandal terlihat bingung kenapa temannya membuang parangnya. Tetapi begitu mereka menyadari siapa yang ada di hadapannya, mereka melakukan hal yang sama. Setelahnya laki-laki itu mendekati Betet dan menekuk lututnya. Piro-piro luputku aku njaluk ngapurondo. Ngadeko mas, kayak sing ngongkon lek lacip. Metu oleh. Dari balik pohon pinus muncullah seorang laki-laki setengah baya, berpakaian Jawa kuno, berjalan perlahan mendekati Betet dan laki-laki yang disebut Mas. Betet mengangkat tangan kirinya ke arah kakaknya. Buku yang dipeluk kakaknya melayang dengan sangat cepat ke arah telapak tangan Betet. Jelas sekali dia ingin menunjukkan kekuatannya. Dia memang sangat marah kepada Lek Lacip karena dia telah membuat kesalahan yang sangat fatal. Dia telah mempertaruhkan nyawanya dan nyawa kakaknya untuk masuk jurang demi membebaskan kutukan atas Lek Lacip. Malah Lek Lacip menyuruh anak buahnya Mas Yanto untuk menyelakainya. Betet sesungguhnya terenyuh saat mendengar dari kakaknya bahwa Lek Lacip sedang sakit. Almarhum nenek pernah berpesan, tinggal Lacip yang ada di dalam jurang, kamu dan kakakmu yang bisa menolongnya. Yang penting hatimu ikhlas, begitu juga hati kakakmu juga harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kamu dan kakakmu akan ikut terkurung jika berani turun ke jurang. Betet melemparkan buku itu dan tepat mengenai dada Lek Lacip. Maafkan aku dan kakakku, tidak bisa menolongmu. Buku itu tidak pernah ikut denganku jika hatimu tidak rela. Betet langsung melesat mendekati kuda putih milik ayahnya, menuntunnya dan membawanya mendekati gajah. Mas Yanto juga mendekati tubuh kakaknya dan membopongnya dan menaikkan ke atas kuda. Setelahnya, dia membantu Betet naik ke atas kuda. Dengan isyarat, Betet memerintahkan para pemuda yang mengawalnya kembali ke utara. Mereka mengganggu dan meninggalkan tempat tersebut. Betet menyentakkan tali kekang kudanya setelah berpamitan dengan Mas Yanto. Mas Yanto juga meninggalkan tempat itu diikuti oleh anak buahnya. Sebagian orang yang terluka oleh anak panah milik gajah dipapa oleh teman-temannya. Mereka juga menuju selatan. Tapi kira-kira setelah 3 kilometer, di pertigaan mereka berbelok ke kanan. Tinggal Lacip yang terduduk merenungi nasib. Buku yang tadi mengenai dadanya ini ada di hadapannya. Buku ini yang membuatnya terlihat lebih muda dari usia yang sebenarnya. Buku ini pula yang menahannya hampir separuh abad di dalam jurang. Dia memang belum rela melepas buku ini karena dia paham betul kehebatan buku tersebut. Namun, sesungguhnya dia salah. Dia tidak memahami kekuatan sejati dari buku di hadapannya. Jika dia memahaminya, dia tidak akan terkurung di dalam peti mati selama hampir 50 tahun. Dia juga tidak paham bahwa kedua perempuan tersebut adalah cucu dari Ndoro Putri Sum, datang dan membebaskannya. Yang dia pahami, kedua perempuan itu menginginkan buku yang ada di hadapannya, hingga mau turun dan mempertaruhkan nyawanya dan masuk ke dalam jurang. Dia tidak pernah paham bahwa selama buku itu ada di pelukannya, tubuhnya tidak akan pernah mampu keluar dari jurang. Sesungguhnya, setelah Betet dan gajah jatuh ke dalam sumur, dia juga jatuh ke dalam sumur. Hanya Betet yang mengetahui hal ini. Gajah tidak pernah menyadarinya. Betet terus meninggalkan jejak untuknya karena memang niat dia masuk ke jurang untuk membebaskan Lek Lacip. Namun, hal ini tidak disadari oleh Lacip itu sendiri maupun gajah. Begitu juga Sawedang, dia juga tidak sempat memahami hal ini. Makanya dia bertanya tentang kenapa gajah harus dibawa dan dilibatkan. Ya, karena pesan dari almarhum neneknya, Betet tidak boleh turun ke jurang sendirian. Dia harus bersama kakaknya. Saat itu, Betet sempat bertanya kepada almarhum nenek, kapan waktunya? Almarhum nenek hanya berkata, jika waktunya tiba, kau akan tahu dengan sendirinya. Saat gajah bertanya tentang Lacip, saat itulah dia kembali ingat Lacip dan ingat pesan nenek. Kuda yang ditunggangi Betet dan gajah memasuki halaman rumah mereka di lembah biru saat matahari mulai terbit. Betet turun dari kuda dan memanggil suaminya untuk membantu membopong kakaknya. Setelah kakaknya diturunkan, Betet membawa kuda putih itu ke belakang rumah.
menambatkannya di salah satu pohon, lalu memeluk kuda itu dan berbisik, "Jangan muncul di hadapan orang-orang dan anak-anak, nanti mereka takut." Kuda itu begitu tenang, mengerti apa yang dikatakan Peter. Peter meninggalkan kuda itu dan masuk ke dalam rumah. Dia disambut oleh Tumijan dan Tumina. Keduanya bergelayut manja. Peter langsung masuk kamar depan di mana gajah dibaringkan. Seluruh keluarganya juga sudah berkumpul di sana. Dia harus bersiap untuk diinterogasi oleh keluarganya. Selesai. Yaitu tadi adalah akhir dari cerita Gembolo Geni Bolo Sewu season kedua. Dan pastinya ada lanjutannya lagi karena Gembolo Geni Bolo Sewu ada 4 season. Sebenarnya bukan season sih, ya 4 bagian lah, karena terlalu panjang banget. Jadi ya ada 4 bagian yang harus dibacakan. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini, dan pastikan jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian. Yang paling penting adalah jangan lupa di subscribe. Kalian juga bisa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar ataupun kirim DM ke Twitter kami, atau juga bisa ke email kami. Dan untuk konten-konten selanjutnya kalian juga bisa merequest apa yang enak untuk kita bahas. Dan kalian juga bisa mengirimkan sebuah puisi yang bisa nanti akan aku bacakan. Dan kalian juga bisa mengirimkan puisi yang bisa aku bacakan dengan sedikit visual yang lebih menarik. Ya, kalian bisa tonton beberapa puisi yang sudah aku bacakan di playlistnya kita sendiri. Oke, udah gitu aja untuk video kali ini. Aku Rian, salam kompak selalu. Tos.